자, 주어레테가 주고 아스나이 쪽으로 빠져들어 자. 아스나이 반대쪽 슛! Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna Aziz Asnawi jadi inspirasi, Ansan Greeners sukses pesta gol. Ansan Greeners berhasil memetik kemenangan 3-1 melawan Busan E-Park dalam lanjutan pekan ke-37 Liga 2 Korea Selatan atau K-League 2022. Adapun pertandingan Ansan Greeners versus Busan E-Park telah berlangsung di Stadion Ansanwa pada Minggu 4 September 2022. Dalam pertandingan kontra Busan E-Park, Ansan Greeners sejatinya sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-10. Lini belakang The Green Wolves tidak siap menghalau serangan. Akibatnya, Busan E-Park mampu memimpin 1-0 melalui sepakan Jung Won-jin. Sadar tertinggal 1 gol, Ansan Greeners mencoba menerapkan strategi menyerang ke area pertahanan Busan E-Park. Upaya dilakukan Ansan Greeners membuahkan hasil seusai mereka mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-35. Semuanya bermula dari umpan terobosan Robson Duarte ke Asnawi Mangkualam dari sisi kanan. Asnawi Mangkualam langsung memberikan bola ke tengah kotak penalti. Umpan itu disambut dengan sontekan Choi Kyun-cho untuk membuat Ansan Greeners menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Berlanjut ke babak kedua, Ansan Greeners berhasil berbalik unggul 2-1 seusai menciptakan gol lewat aksi sang kapten Lee Sang-min. Memasuki menit ke-73, Ansan Greeners kembali menciptakan gol. Kali ini, gol itu dikemas oleh Song Jin-kyu. Dengan demikian, Ansan Greeners dipastikan meraih kemenangan atas Busan E-Park dengan skor 3-1. Kemenangan ini membuat Ansan Greeners naik ke peringkat ke-7 dengan 35 poin dari 34 pertandingan. Tim berjuluk The Green Wolves itu membukukan 8 kemenangan, 11 kali seri dan 15 kali kalah. Bidding tuan rumah Piala Asia 2023 PSSI dapat masukan dari AFC. Dalam rangka maju sebagai tuan rumah Piala Asia 2023, PSSI menerima kunjungan dari AFC untuk melakukan peninjauan. Perwakilan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC untuk Piala Asia 2023 menutup rangkaian inspeksi di Indonesia dengan memberikan masukan terkait hasil pengecekan venue yang sudah dilakukan di Jakarta dan Surakarta dalam 4 hari kunjungan. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi didampingi Deputi Bidang Sepak Bola Desi Afrianto turut hadir pada pertemuan yang digelar di Jakarta pada Minggu siang. Dalam pertemuan ini, tim inspeksi AFC memberikan masukan dan rekomendasi terkait venue yang sudah dikunjungi dalam kurun waktu 3 hingga 4 hari. Masukan dan umpan balik yang dipaparkan secara umum positif. Tinggal PSSI memaksimalkan lagi persyaratan-persyaratan tambahan untuk melengkapi dokumen bidding menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 mendatang, ujar Yunus Nusi. Selanjutnya, perwakilan AFC pun akan melanjutkan inspeksi ke negara kandidat tuan rumah lainnya untuk mengecek infrastruktur venue beserta fasilitas lainnya. Sebagai salah satu kandidat calon tuan rumah Piala Asia 2023, tentu PSSI diminta mengirimkan dokumen resmi bidding kepada AFC. Kedatangan mereka dengan mengecek dan memberikan masukan menjadi langkah penting dalam proses bidding ini, ucap Yunus Nusi. Selanjutnya, AFC meminta PSSI selambat-lambatnya mengirimkan dokumen resmi bidding pada 15 September 2022. AFC akan mengumumkan tuan rumah resmi Piala Asia 2023 pada tanggal 17 Oktober 2022. Indonesia maju sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 bersama Qatar, Korea Selatan, dan Australia. Namun negara yang disebut terakhir memutuskan untuk mundur dari pencalonan. Piala Asia 2023 rencananya akan digelar 1 bulan penuh mulai 16 Juni hingga 16 Juli tahun depan. Jika menjadi tuan rumah, timnas Indonesia otomatis akan masuk ke grup A dalam drawing Piala Asia 2023. Sandy Walsh cetak gol sensasional di Liga Belgia.
Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh mencetak gol sensasional untuk timnya Calvi Michelin di kasta teratas Liga Un Belgia. instant parce qu'il y a peut-être une deuxième lecture justement derrière cette phase. Sandy Walsh membuat gol kedua Calvi Michelin ketika berhadapan dengan RFC Seraing dalam pekan ke-7 Jupiler Pro League 2022-2023. Namun Calvi Michelin tetap harus kalah 2-3 dari RFC Seraing di Apple Stadion Michelin pada Sabtu 3 September. Gol Sandy Walsh bermula dari umpan terukur Geoffrey Heremans pada kotak penalti RFC Seraing. Sandy Walsh yang bermain sebagai bek sayap kanan dalam formasi 4-3-3 tiba-tiba merangsek untuk menanduk bola. Bola sundulan Sandy Walsh memantul ke tanah dan mengejar penjaga gawang RFC Seraing, Guillaume Des. Kekalahan ini membuat Calvi Michelin turun ke peringkat ke-11 dengan 7 poin hasil dari 2 kemenangan, sekali seri dan 4 kali kalah. Pada Jupiler Pro League musim ini, Sandy Walsh selalu bermain sebagai starter dalam 7 laga Calvi Michelin. Pemain berusia 27 tahun itu juga hanya sekali diganti. Time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me